Wakil Menteri SDM Rudi Rubiandini mengatakan harga keekonomian BBM subsidi jenis premium mencapai Rp9.800 per liter. Sementara di Indonesia, harga premium saat ini sebesar Rp4.500 per liter. Apalagi penggunaan BBM subsidi yang dinilai Rudi cukup boros. Sekarang mengajak penghematan sudah, Oke. kemudian disparitas ini harus menunggu apakah mau kita menyesuaikan minimal sampai 6.000 saja sudah cukup. Oke. Dengan cara naik 500 saja sudah cukup. Oke. Dan Indonesia itu di dalam catatan kami hanya negara yang belasan negara yang menggunakan 4.500 lebih bawah. Yang lainnya ratusan negara lain sudah di atas. Pemerintah telah berupaya menaikkan harga BBM subsidi namun gagal. Kenaikan harga BBM subsidi harus sesuai dengan ketentuan, yakni jika rata-rata harga minyak mentah nasional ICP selama 6 bulan terakhir mencapai 15% di atas asumsi APBN 2012 sebesar $105 per barel. Syarat itu hingga kini belum terpenuhi. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah harus tegas dan berani menaikkan harga karena merupakan cara paling tepat mengatasi masalah BBM subsidi. Tetapi ini sudah emergensi, seperti saya pernah katakan dan tulis juga, ini sudah merah. Ya, tinggal ketegasan pemerintah mau apa. Pemerintah punya hak. Kalaupun melanggar regulasi segera diperubah hari ini kan bisa. Tinggal bicara dengan DPR apa sulitnya supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran di sistem regulasi kita. Jadi sekarang mau naikkan atau cari tambahan itu. Karena tambahan 4 juta kiloliter itu berbiaya paling tidak sekitar 24 triliun dengan kurs 9.500 US$. Lalu bagaimana mengatasi masalah BBM subsidi tersebut? Untuk jangka panjang, Wakil Menteri SDM ini mengatakan harus mengembangkan energi terbarukan. Namun dalam jangka pendek, Rudi mengajukan skenario dengan menggunakan dana subsidi minyak tanah sambil menunggu keputusan penambahan kuota 4 juta kiloliter. Bila tidak, masyarakat terpaksa harus menggunakan Pertamax yang harganya sudah mencapai Rp9.850 per liter. Tim Liputan Metro TV. Pertemuan tertutup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah petinggi negara terkait bailout Bank Senturi akhir 2008 lalu dianggap janggal. Pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi menilai pertemuan itu tidak wajar. Apalagi kala itu status Bank Senturi hanya satu dari sejumlah kategori bank kecil di perbankan nasional yang tidak berpotensi menyebabkan krisis ekonomi. Sejak awal, tidak semestinya Bank Senturi diselamatkan dengan dana Rp6,7 triliun. Asetnya cuma 0,6% dibanding sama total asetnya. Lalu LDR nasional 78 sementara LDR-nya Senturi itu sudah bermasalah dari sebelum merger sampai dengan merger, itu problemnya. Lalu kenapa dipakai untuk kemudian menjadi pemberian kredit dari Amerika dalam rangka kredit pertanian, lalu kenapa jadi sejumlah BUMN ditaruh duit di situ, lalu kenapa kemudian mesti diselamatkan, itu kan jadi masalah. Gitu loh. Sementara itu, pengamat ekonomi Fauzi Ihsan justru menilai pertemuan itu tidak aneh dan wajar. Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden SBY merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan Bank Sentral dalam menghadapi krisis global. Dalam keadaan normal, tidak ada krisis global, tidak ada krisis finansial, mungkin Bank Senturi tidak terlalu penting. Tetapi dalam keadaan yang sangat kritis, di mana ada krisis kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, bank sekecil apapun kalau dibiarkan ambruk, bisa memiliki dampak domino. Kalau dalam keadaan normal, mungkin tidak akan ada masalah untuk membiarkan bank seperti Senturi untuk ambruk. Dalam keadaan yang penuh dengan syarat dengan kepanikan di sektor finansial, kalkulasinya beda. Tahun 2008 lalu, kondisi ekonomi global sedang dilanda krisis keuangan di Amerika. Krisis global mulai menjalar ke Indonesia melalui pasar uang dan saham. Di tengah krisis global, sejumlah bank mengalami kesulitan likuiditas, di antaranya Bank Senturi milik Robert Tantular dan Bank Indover milik Bank Indonesia. Bank Indover diputuskan untuk tidak ditolong, sementara Bank Senturi mendapat hadiah suntikan dana sebesar Rp6,7 triliun. Dari Jakarta, Risti Ayu, Haris Nur Hakim, Metro TV.
Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Jokowi pasti menang. Jokowi pasti menang. Bareng. Merdeka! Yes! Kunjungan kerja anggota Dewan ke luar negeri dinilai sebagai salah satu penghamburan anggaran negara dan dinilai tidak efektif hasilnya bagi masyarakat. Sehingga dari beberapa fraksi di parlemen muncul anggapan bahwa lebih baik kunjungan kerja ini dimoratorium atau dihentikan untuk sementara. Lalu bagaimana tanggapan dari sejumlah anggota DPR yang kemungkinan ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Mari kita tanya kepada mereka. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Ibu, tanggapannya fraksi Ibu dari fraksi Hanura sendiri apakah setuju dengan wacana untuk moratorium kunjungan kerja ini? Kalau fraksi kami itu melihatnya secara substansi. Jadi perkara setuju tidak setuju itu adalah suatu pembahasan nomor sekian lah ya. Yang penting substansinya apa kita pergi, kepentingannya apa, dan apakah keberangkatannya itu bermanfaat bagi bangsa dan negara atau tidak gitu. Yang pertama kita serahkan saja kepada mekanisme yang berlaku ya. Dari Partai Demokrat apapun yang kalau keputusan bersama pasti akan ikut ke sana begitu. Soal moratorium kalau memang itu sebuah kebutuhan saya kira juga tidak ada masalah gitu. Tapi kalau dari saya sebagai pribadi untuk melihat masalah ini hendaknya kita lihat secara proporsional. Saya sangat setuju. Saya akan mengikuti garis fraksi bahwa setuju untuk moratorium. Bahkan sejak awal pun saya hampir tidak pernah ikut. Itu aja ya. Kenapa Anda melihatnya memang harus didukung soal moratorium ini? Apakah karena memang anggarannya sudah terlalu besar? Ya, dengan berbagai aspek. Pertama masalah anggaran, kedua nilai guna, ketiga efektivitas, efisien dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang barangkali kita bisa belajar di dalam saja atau meminta ya melalui kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia, dan itu cukup lengkap saya kira ya. Pemirsa, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bukan sekali ini saja dilontarkan oleh anggota Dewan, dan saat ini Badan Kehormatan serta pimpinan DPR sedang membahas kapan akan diberlakukannya moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dari Jakarta, Rifana Pratiwi, Narendra Wisnu, Metro TV. Pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli mendapatkan banyak limpahan dukungan partai besar dalam putaran kedua pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Partai-partai besar yang sebelumnya menjagokan calon sendiri kemudian beralih untuk mendukung pasangan Foke Nara dalam putaran kedua. Selain didukung penuh oleh Partai Demokrat, pasangan ini juga didukung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, PKS, PAN, dan sejumlah partai kecil lainnya. Banyaknya partai besar yang berada di belakang Foke Nara membuat pasangan ini disebut pasangan gajah. Dengan dukungan tersebut, Foke Nara menguasai lebih dari 80% suara di DPRD DKI. Warga Jakarta ini, Bang Nahrawi tadi bilang nggak mau beli, nggak kepengen beli pepesan kosong. Dia kepengen tahu pepesan itu isinya apa, benar nggak?
Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah bagian daripada apa yang akan kita sampaikan sebagai pertanggungjawaban, supaya sekali juga bukan cuma pertanggungjawaban, sebagai tantangan masa depan untuk pimpinan DKI Jakarta yang bakal datang, bukan pepesan kosong. Sementara kandidat lainnya Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, hanya didukung 2 partai yaitu PDIP dan juga Partai Gerindra yang hanya memiliki 18% suara di DPRD DKI Jakarta. Pasangan ini pun seperti semut di antara gajah. Saya titip, kalau ini harus dengan semangat, ini harus dengan bekerja keras. Karena sampai detik ini kita masih dikepung dan dikeroyok oleh gajah-gajah besar. Sehingga kalau koalisi rakyat ini tidak bersatu, bergerak, hati-hati. Di putaran pertama, pasangan Jokowi-Ahok mampu memukau rakyat Jakarta dengan perolehan suara sekitar 42,60% dan berada di urutan pertama. Situasi putaran kedua ini mirip dengan kondisi pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 saat Fauzi Bowo berhadapan dengan Adang Darajatun. Hampir seluruh partai politik berdiri di belakang Foke, mengepung Adang yang hanya didukung PKS. Tim Liputan Metro TV. Kenapa tidak dibawa dari kemarin, Bu? Inilah mobilnya. Saya silakan, monggo. Siapa yang mau? Kalau dulu bisa, sekarang udah susah. Sekarang ini ya.